semuanya, kembali lagi bersama saya Dennis Johan dan rekan saya yang setia, Victor Aditya. Halo, Hai halo. Tor, Halo Den, apa kabar? gimana kabarnya? Puji Tuhan, puji Tuhan. Baik, baik, gue juga Gimana, baik. excited nggak nih? Excited nggak nih dengan podcast kita kali ini? Oh, selalu excited dong. Seminggu bertemu dengan lu. Wow, baru I worship lagi ya, baru worship ya. Yoi, lagi on fire, Wow, oke. nah jadi kita langsung aja masuk biar karena lagi Oke. on fire nih mumpung ya. Nah, Heeh. hari ini kita akan ngebahas topik tentang sebenarnya lebih ke arah bencana sih. Hmm, Bencana, kemudian contohnya adalah bencana baik itu corona, kemudian juga banjir bandang, kemudian hmm. topan ya, topan yang baru-baru terjadi, gempa bumi segala macam. Tapi mungkin lebih difokuskan ke arah China. Kenapa ke arah China? Karena gue melihat banyak banget di TikTok nih, terutama ya di TikTok itu banyak yang menghujat Cina kan sejak COVID ya. Jadi seakan-akan nih COVID nih gara-gara Cina lah segala macam. Oke. Kemudian juga banyak yang bilang makanya Cina itu kan belum lama ini kena banjir, setelah banjir topan, jadi kayak waduh ini kayak serangan bertubi-tubi gitu. Tapi lucunya adalah nggak ada satupun dari banjir ataupun topan itu yang mungkin terlalu signifikan untuk merubah Cina menjadi bangkrut gitu ya. Nggak ada yang Hmm. secara signifikan lah ya, maksudnya dalam 3 hari banjirnya surut, itu menunjukkan kehebatan dia juga. Kemudian juga topan Infa juga gagal menghancurkan Shanghai Tower yang tertinggi ya, maksudnya nggak gerak gitu. Jadi benar-benar kok kalau ini hukuman kenapa ininya malah menunjukkan kehebatan Cina gitu. Jadi di satu sisi gue pikir kayak it's good untuk kita mencari tahu apakah ini benar-benar hukuman dari Tuhan atau tidak. Nah, sebelum Oke. kita masuk, mungkin lu udah denger belum sih tentang banjir terparah di dalam 1000 tahun yang Cina dan juga topan Infa yang baru aja nyerang? Apa yang lu tahu tentang hal ini? Yang gue baru tahu itu mungkin sebenarnya gue nggak gitu dengerin berita Cina sih. Cuman sempet denger mengenai banjir itu yang nggak sempat ke masuk ke sapunya bukan sih? Yang sempat ada video yang sempat Tinggi. viral. Wah, tinggi banget. Sempat orang Hmm. katanya di dalam sapu udah seleher gitu ya katanya airnya. Tinggi banget. Ya gue sempat dengar itu doang sih, tapi gue eh, nggak mencari tahu lebih lanjut sih. Jadi karena menurut gue di dalam negeri kita sudah banyak isu-isu Udah cukup baik banyak politik, negativity. kesehatan dan segala macam. Jadi gue nggak terlalu ngikutin sih. Jadi gue juga baru tahu bahwa setelah itu ada topan lagi ya. Ada topan lagi. Oh, Ada oke. topan lagi. Dan memang mungkin nggak lama sebelum ini juga kayak ada gempa yang membuat sampai gedung pencakar langit itu tuh goyang gitu. Nah, Oke, jadi oke. mulai orang-orang mulai bertanya-tanya lah, ini jangan-jangan azab gitu. Di TikTok tuh banyak yang bilang ini azab, azab Cina karena mungkin presidennya sering bilang tidak ada yang bisa ngalahin Cina. Kemudian kan China selalu confident nih. Dia selalu bilang Hmm. di tahun segini kita akan ngalahin Amerika. Di tahun segini kita akan mendapatkan kayak dari dulu memang sebenarnya dari zaman Three Kingdom tuh optimisnya udah ada gitu. Dia pengen Ah. menyatukan seluruh dunia. Jadi ini seringkali dijadikan udah gitu kan yang belum lama lalu kita juga baru bahas Cina mau membangkitkan orang mati ini ingat untuk orang-orang beragama ini blasphemy gitu, ini maksudnya Ya, gila ya. lu menyaingi Tuhan gitu, dia pakai gedung pencakar langit tertinggi lah segala macam, tapi ya itu banjir ini memang banjir terbesar di dalam 1000 tahun ya, nggak pernah Hmm. terjadi dalam 1000 tahun Oke. ini, dia makanya fenomena yang terbesar sehingga dibilang ini adalah azab segala macam. Nah, kalau menurut lu nih Tar, Ah. apakah benar kita bisa bisa nggak sih kita mengaitkan setiap bencana yang ada, baik itu corona, angin topan, gempa bumi, atau ini kayak fenomena alam tiba-tiba banjir bandang 1000 tahun sekali, ini dikaitkan dengan penghukuman Tuhan? Apakah benar ini azab lah kita? Ini mungkin yang ngomong azab itu dari agama sebelah ya, tapi Ya, maksudnya ya, kalau ya, dilihat ya. dari lensa orang Kristen, apakah benar nggak sih itu adalah azab gitu? Karena memang mereka kan dikenal sebagai orang yang baik itu pride, sombong ataupun suka mempersekusi lah ya umat Hmm. beragama karena mereka nggak ateis, nggak percaya gitu. Nah, gimana menurut lo? Ya, menurut gue sih, oh ya, gue juga beringat tuh sih. Gue beringat beberapa hari lalu tuh sempat di WA Hah? grup salah satu yang gue punya, dia juga sempat ada yang bilang Hah? bahwa dia juga Apa? menurut dia kayaknya ini karena azab juga gitu, karena dia merasa bahwa si orang ini percaya bahwa corona itu kan disebabkan oleh Diciptakan. bocornya Hmm. labnya di Wuhan segala macam kan. Ah, Jadi iya. menurut dia tuh, Ah, wah ini pasti karena ulah mereka nih, jadi Tuhan membalas gitu loh ya. ah, Nah, iya, jadi iya. kalau ditanya ke gue apakah benar ini hukuman apa enggak, ya gue nggak tahu sebenarnya. Karena gue yakin juga nggak ada Hmm. orang yang tahu sih. Maksudnya yang tahu persis itu pasti Tuhan. Tapi menurut Ah, gue bisa nggak? Ada kemungkinan nggak? Ya bisa aja gitu. Karena ya apalagi kan kalau di Kristen kan buat orang-orang yang suka baca perjanjian lama apalagi kan ya waduh, Tuhan itu. juga beberapa kali lah ya memberikan Iya, hukuman iya. melalui kelaparan lah, penyakit Hmm, dan hmm, hmm, bencana alam dan segala hmm, macam hal lainnya lah ya. Dan menurut gue ya hmm, boleh gak Tuhan melakukan hal itu di zaman sekarang? Ya boleh-boleh aja kan hmm, dia Tuhannya gitu ya. hmm, Jadi menurut gue hmm, sih hmm. bisa aja sih. Tapi kalau gue lebih memilih apa ya? Gue nggak mau ke arah situ sih gitu.
Kenapa gue nggak mau ke arah perspektif itu? Karena menurut gue, pertama kalau masalah dosa ataupun juga suatu negara itu jauh dari Tuhan, menurut gue banyak juga negara kayak gitu. Maksud gue, sekarang Iya, negara-negara iya. bahkan kayak, let's say Amerika yang dulunya dikenal sebagai negara Kristen, sekarang juga dia jauh banget dari Kristen gitu. Jadi malah Betul. Opposite. wah ada jauh banget lah gitu. Apakah itu perlu dihukum? Perlu juga gitu. Indonesia emang nggak 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 pantas dihukum, perlu juga banyak orang yang korup gitu. Jadi kayak kalau kita Ah, ngomong iya, iya. masalah siapa yang pantas nggak pantas dihukum, semua negara pantas dihukum gitu kan. Bahkan ya ini juga sejalan dengan doktrin Kristenan kan, bahwa setiap manusia pada dasarnya adalah condemn gitu loh. Pada dasarnya kita adalah memang layak untuk mati kan. Makanya kita semua butuh namanya juru selamat, butuh namanya penebus. Karena kita semua pada dasarnya adalah ya layak untuk mati gitu. Jadi menurut gue kalau masalah pantas apa nggak pantas, menurut gue kita semua pantas lah ya. Jadi menurut gue kita nggak bisa, karena menurut gue kalau kita punya paham bahwa ini mirip sih, mirip sama yang lu bahas di Rema minggu lalu sih, bahwa kalau kita punya paham bahwa wah ini bener nih, Cina pantas dihukum gitu. Jadi kan kita lebih superior kan. Kita lebih merasa wah negara gue tuh lebih bagus daripada negara Cina, padahal ya iya siapa yang tahu gitu kan intinya. Jadi menurut gue itu sih, jadi menurut gue perspektif, kalau gue sih pribadi gue lebih milih perspektif apa yang ada di dalam kontrol kita gitu. Kan menurut gue gini, kalau let's say itu hukuman Tuhan apa enggak kan itu kan bukan di kontrol kita kan. Dan menurut gue nggak ada yang bisa lakukan untuk merubah hal itu. Yang bisa kita yang ada di kontrol kita kan responnya kita kan, bagaimana kita meresponi bencana tersebut gitu. Jadi menurut gue itu aja sih yang perlu kita lakukan sih menurut gue ya. Gitu deh. Jadi interesting. Sorry ya, gue tidak bisa memberikan jawaban yang jelas karena ada malu seperti itu. Karena nggak ada yang tahu ya. Kalau lu gimana? Iya. Ya, kalau menurut gue sih, ini jujur ya, karena gue jadi bingung karena gue suka dengerin nabi bernubuat lah ya, maksudnya kayak terutama sejak ada di Amerika kan gue baru ketemu satu nabi yang benar-benar akurat, dia bisa spesifik sebelum ada pandemi, dia bisa spesifik secara pokoknya dia spesifik lah ada berapa, dan gue gak akan sebut namanya karena gue gak mau kalian menjadi seperti gue. Nah, cuman dia sempat ngomong bahwa akan ada banjir, dan Tuhan ngomong itu ke dia bahwa Cina akan boleh dibilang kayak di humble lah, dibuat lebih rendah hati gitu dengan ada banjir, dan itu terjadi. Itu juga menurut gue ya gue jadi sebelumnya jujur nih, kalau dari pendapat, anggaplah gue nggak dengerin nabi ini, gue akan berpikir bahwa nggak mungkin ini dari Tuhan, karena kalau di pikiran gue ini udah diprofesi gitu, ini udah ada di nubuatan bahwa di akhir zaman bencana alam akan makin hebat nggak sih? Maksud gue tuh ini kan maksudnya it's not something yang nggak diprediksi Tuhan Yesus gitu. Memang kayak segala macam rasisme segala macam ini kalian nggak akan bisa selesaiin, karena memang Tuhan Yesus saya udah ngomong bahwa ini akan makin great, dan akan banyak juga falling away, yang artinya adalah akan banyak juga orang Kristen yang akan keluar, dan akan banyak juga yang kayak gue bilang great harvest juga akan baru masuk lagi nanti, akan banyak orang juga percaya, jadi akan kepisah antara goat dan sheep kan, maksudnya memang orang-orang yang benar-benar percaya dan orang-orang yang tidak percaya akan keluar. Nah jadi ini jujur sebelumnya kalau gue nggak dengerin nabi ini, gue akan pikir bahwa ini nggak mungkin, ini cuman sesuatu yang terjadi di akhir zaman gitu, yang udah diprediksi oleh Yesus gitu, tapi bukan secara spesifik Tuhan. Karena kalau dari doktrin kekristenan, gue percaya bahwa selama ada menara doa atau menara intercession, minimal kalau kita lihat dari zaman Abraham itu satu orang intercession untuk Sodom dan Gomora yang dosanya tuh luar biasa loh di zaman itu, dan dia bisa intercede ataupun dia bisa doakan. Kalau ada 10 orang benar di sana, Tuhan nggak hukum dia. Dan gue percaya bahwa minimal ada 10 orang benar sih di Cina. Maksud gue tuh kayaknya nggak seburuk-buruk itu gitu. Dan gue percaya bahwa masih ada gereja juga kok, gereja undercover yang memang benar-benar tulus berdoa untuk revival di China juga. Dan banyak juga dari kita orang Kristen yang berdoa untuk Cina gitu, ngerti gak sih? Jadi kayak untuk sampai Tuhan hukum itu kayaknya mustahil kalau menurut gue, karena kenyataannya seperti yang gue bilang tadi, kalau memang itu penghukuman Tuhan, maka ini adalah penghukuman yang gagal. Kenapa? Karena gue bilang ini justru menunjukkan kehebatan Cina dibandingkan dengan kehancurannya, sama seperti corona di Cina mungkin yang pertama udah open lagi kayak biasa gitu, dan dia juga nggak ada yang terlalu pick up. Orang-orang kan wave kedua, wave ketiga, wave keempat dia nggak ada gitu. Dan kemudian kalau banjir 3 hari selesai tuh gitu. Jadi kayak banjir sebesar itu dia bisa selesainya 3 hari, dan dia menunjukkan pada kita semua unity dia punya, dan dia punya kelas gitu, kelas kayak corona dia bisa bikin rumah sakit dalam waktu 10 hari. Artinya kalau ini penghukuman, berarti ini adalah penghukuman yang gagal gitu kalau di pikiran gue gitu. Karena nggak terjadi gitu. Begitupun dengan angin topan, Shanghai Tower ini nggak gerak. Ini jadi makin menunjukkan kehebatan dia, bukannya merendahkan hatinya. Ini kalau dari doktrin gue ya. Tapi sama kayak kata lo,
mungkin aja ini adalah teguran, mungkin gue bilang mungkin aja ini teguran supaya, dan ini teguran yang sudah dilemahkan karena ada orang-orang yang berdoa. Itu gue juga percaya. Ngerti gak sih? Jadi harusnya ini lebih buruk dari itu, tapi karena memang ada orang yang berdoa sehingga tidak seburuk itu. Jadi korban matinya tidak banyak, tapi korban kerugian secara finansial cukup besar gitu. Hampir 1 triliun kalau gue dengar ya, yang banjir. Belum lagi yang topan, belum lagi gedung yang gempa bumi miring. Nah ini kan sebenarnya kerugian-kerugian yang secara finansial. Tapi kalau ini penghukuman Tuhan, kalau kita lihat di perjanjian lama itu ngeri, maksudnya bener-bener orang habis gitu, maksudnya kayak waduh, kalau kita lihat di zaman Musa, kalian bisa lihat itu penghukuman Tuhan nggak main-main gitu, bukannya sekedar cuman ini lebih arah teguran. Kalau gue lebih percaya ini adalah teguran lah. Kalau kalian mau percaya, silahkan percayalah ini teguran daripada penghukuman, karena kalau penghukuman itu wipe out gitu, maksudnya bukannya kalau kalian lihat ada orang yang menyombongkan diri ke Israel pada saat itu, Rabsyakeh ya, itu salah satu anak buahnya kalau nggak salah, itu Raja Babylon punya anak buah, itu ketika Tuhan marah, dia kirim satu malaikat aja, itu bunuh 185.000 orang, daripada tentara Raja Babylonnya kuat dalam satu malam. Ketika dia bangun sendiri, dan dia harus pulang sendiri, dan dia pun dibunuh sama anaknya sendiri. Jadi ini nggak main-main gitu, ketika Tuhan hukum tuh satu hari itu bisa habis wipe out. Begitu pula dengan ketika Daud bikin dosa kan, dia bikin dosa yang dia suruh hitung semua rakyat Israel, kemudian nggak dikasih persembahan. Nah ini dosa dia juga dalam 3 hari ada angels turun, ini penghukuman ini jelas. Iya, dalam itu keluar senjata Tuhan tuh, wah ini kalau Tuhan punya nggak main-main gitu, itu wipe out. Nggak mungkin, maksudnya kayak sekarang ini lebih arah teguran kalau menurut gue sih. Jadi penghukuman masih ada atau enggak? Jujur kalau menurut gue penghukuman itu sendiri, gue nggak tahu sih. Maksudnya mungkin nanti atau sekarang. Nah ini mungkin langsung ke pertanyaan ke lu dulu nih. Kalau menurut lu sendiri, masih ada nggak sih penghukuman sebenarnya? Menurut gue sendiri mungkin masih ada ya. Cuma menurut gue penghukuman bukan teguran, penghukuman ya. Jadi tadi gue bilang kan kalau kita lebih anggaplah ini teguran. Kalau gimana kalau penghukuman yang kayak gue bilang malaikat Tuhan turun? Karena ini gue juga pernah dengar ada salah satu pendeta yang ngetren juga di TikTok, dia bilang dia lihat ada malaikat yang turun sama seperti malaikat yang keluarin senjata pedang yang di zaman Daud itu loh, yang wipe out itu. Nah, kalau menurut lu itu masih ada? Gue sih nggak, gue mungkin nggak secara ekstrim itu ya mengatakan bahwa gue melihat malaikat turun segala macam. Gue apakah bisa gitu, bisa aja. Menurut gue kalau Tuhan mau melakukan hukuman sih. Tapi menurut gue kayak back again, kita perlu tahu gitu. Maksud gue contoh kayak bahas sedikit mengenai Cina ya. Kan sebaik orang berpikir bahwa ya karena Cina itu ateis, terus mereka persekusi orang Kristen segala macam. Tapi sebenarnya kalau kita lihat sedikit ke arah sejarah gitu ya, justru Cina itu sekarang ini menjadi salah satu negara yang Kristenannya berkembang paling pesat gitu. Dan kalau di breakdown kenapa, itu adalah karena basically karena pada tahun 1970-an itu Cina mempunyai regulasi baru bahwa dia mengusir misionaris barat gitu. Misionaris yang dari luar negeri yang menyebarkan Kristenan, jadi semua diusir sama dia. Nah akhirnya karena diusir semua, akhirnya mau nggak mau untuk Kristenan bisa berkembang, mereka harus dipimpin oleh orang-orang yang lokal kan. Nah, yang namanya orang-orang lokal kan saat mereka meng-spread out Kristen lebih efektif dibanding misionaris kan. Misionaris kan dia nggak paham tradisinya, nggak paham bahasanya, mau jelasin setengah mati. Tapi begitu itu udah menjadi misionaris lokal, itu kan lebih gampang. Dia ngerti tradisinya, dia ngerti cara ngomongnya, dia ngerti gimana cara menjelaskannya kepada sukunya yang sama. Jadi akhirnya Kristen itu berkembang pesat gitu. Bahkan diprediksi sekarang itu tuh sekitar total ya Kristen Protestan itu sekitar 35 juta ya setahu gue data terakhir ya di Cina, dan Kristen Katolik itu sekitar 15 juta. Nah, itu sekitar 50 juta lah ya totalnya ya. Nah itu di tahun 2030 estimasi orang Kristen di Cina itu sekitar 200 sampai 300 juta gitu. Jadi bayangin dalam 10 tahun itu 10 kali lipat gitu. Jadi back again sih menurut gue kayak apa ya, jadi terkadang apa yang usaha manusia lakukan itu Tuhan tuh bisa ubah itu gitu loh menjadi sesuatu yang kebaikan buat manusia. Jadi kalau ditanya apakah dia pantas dihukum karena melakukan itu, ya enggak juga gitu. Juga karena Tuhan istilah gimana ya, Tuhan tuh nggak perlu menghukum gitu untuk bisa membawa orang tuh kepada dia gitu loh. Maksud gue nggak selalu, jangan punya kita berpatok tuh pada perjanjian lama gitu bahwa kesannya harus dihukum dulu baru orang bertobat gitu. Nggak perlu juga kadang-kadang kan. Maksud gue
Kan hal yang sama pada terjadi dalam kehidupan Yusuf kan gitu kan. Yusuf dipersekusi oleh saudara-saudaranya, tapi justru hal itu yang akhirnya Tuhan pakai untuk membantu bangsanya bahkan kan. Jadi menurut gue hal itu pun bisa terjadi. Jadi kita, maksud gue sebagai orang Kristen, kita nggak boleh punya pemikiran bahwa orang tuh baru bisa bertobat kalau dihukum gitu. Nggak juga gitu. Bahkan tadi lu sempat bilang juga ditegur aja apa mereka bisa berkilah gitu. Dan menurut gue kalau Tuhan mau hukum, benar hukum gitu ya, gempa bumi ataupun juga kayak tsunami gitu ya, kayak di Aceh misalkan, yang memakan puluhan ribu orang, itu kan juga itu bukan sebuah teguran kan. Maksudnya kalau kita mau kacamata tugas hukuman ya, itu kan udah besar sekali dampaknya, bahkan nggak cuma di Indonesia, di Thailand, di India, itu ratusan ribu orang meninggal. Tapi apakah membuat negara-negara tersebut jadi berkembang Kristen ya? Nggak juga kan. Jadi itu kacamata hukuman atau nggak hukuman itu nggak ada korelasinya dengan kekristenan jadi berkembang ataupun juga orang jadi balik kepada Tuhan sih. Menurut gue nggak ada korelasinya. Jadi menurut gue dibandingkan kita berfokus dan juga pusing ke sana, mendingan ya kita fokus gimana ya, bagaimana apa yang terjadi itu kita responin dengan baik sih. Gimana kita, contoh kayak corona gitu, kalau di Indonesia kan terdampaknya mungkin corona, ya gimana dengan corona ini, apa sih korelasi dengan iman kita gitu? Apakah bagaimana caranya corona ini bisa justru membuat kita lebih dekat dengan Tuhan, lebih dekat dengan janjinya, lebih dekat dengan juga tujuannya dalam kehidupan kita? Menurut gue itu yang lebih penting sih dibandingkan ributin hukuman. Tapi apakah bisa dan masih ada? Menurut gue bisa aja sih untuk Tuhan melakukan itu bisa aja ya. Cuma menurut gue buat gue sendiri sebagai orang yang nggak terlalu punya passion dalam nubuatan, menurut gue bukan bagiannya gue sih. Mungkin bagiannya lu deh yang membahas itu. Nah itu dia, kadang kalau menurut gue kan kayak kalau di doktrin kekristenan kayak gue bilang tadi kan, kadang kan kayak ada 10 orang Kristen aja gitu di suatu kota ataupun negara tuh, kota itu nggak mungkin dihukum. Jadi kayak itu yang udah tertulis dengan jelas dan itu ada di zaman Abraham kan. Artinya ada intercessors kemudian fail, pasti Tuhan akan cancel lah gitu maksudnya. Dan ada beberapa nubuatan juga cancel karena orangnya bertobat kan. Maksudnya zamannya Yunus, kemudian ada berapa kali juga Tuhan tuh berfirman gitu kayak, aku mencari seseorang yang Tuhan cari seseorang seringkali untuk to intercede. Masa sih nggak ada satupun gitu. Jadi kayak jujur di mata gue kayak nggak mungkin untuk penghukuman itu terjadi karena masih banyak orang yang berdoa. Kalau teguran gue masih ada percaya. Cuman ya karena menurut gue tuh kadang banyak juga preacher mungkin yang suka khotbah kayak hukuman ngerti sih, kayak ujung-ujung selalu menghukum. Nah itu perlu kita percaya atau enggak? Makanya tadi gue sempat nanya ke lu, menurut tuh penghukuman masih ada atau enggak? Karena takutnya ketika kita nggak dengar kayak pendeta ini tuh hukuman atas Jakarta, ini tuh hukuman atas, iya kan? Maksud gue kita jadi goyang nih. Ini sebenarnya hukuman atau bukan? Nah ini fokusnya sebenarnya bukan kita mau ini korelasiin semuanya ke penghukuman, tapi karena takutnya banyak orang yang tersesat karena banyaknya kayak orang-orang bilang ini penghukuman, kemudian kita harus puasa, harus kasih misalnya lebih banyak memberi atau lebih banyak. Nah ini karena kan gue jadi agak bingung kadang ya ketika dengar ya kita harus baik itu worship lebih banyak, doa lebih banyak atau apa. Nah ini kan jadinya kita setiap ada musibah kita doa lebih banyak, setelah enggak kemudian kita balik lagi ke normal. Nah ini yang gue fokuskan adalah takutnya ini bener atau enggak sih? Maksudnya kayak bener nggak sih menurut tuh pandangan orang-orang ataupun pendeta-pendeta yang berkata ini penghukuman, ini saatnya untuk kita sama seperti Daniel, contohnya kita taruh saklot, berdoa, intercede, kita adalah orang berdosa segala macam, atau orang kayak di zaman perjanjian lama sampai ke binatangnya puasa juga loh kalau di perjanjian lama. Jadi kayak apakah itu bener nggak sih hal yang kita harus lakukan? Mungkin kita bahas dari sisi Kristen ya, karena ini kan catatan iman Kristen. Nah bener nggak sih untuk orang Kristen melakukan hal itu ketika hal ini terjadi gitu? Apakah mindset kita tepat nggak sih ketika ada orang bilang ini adalah penghukuman, jadi lu harus bertobat. Nah, menurut lu gimana? Kalau gue sih jujur ya, sebenarnya kok kurang setuju sih dengan kalau ada kita yang menggambar-gambarkan hukuman. Karena menurut gue hukuman itu nggak bijak sih menurut gue. Karena pertama, apakah benar Tuhan ngomong langsung ke dia, memberitahukan kepada dia ini hukuman atau ini asumsi dia doang, gitu kan? Karena kalau ini hanya asumsi, terus dia ngomong dihukum oleh Tuhan, kesannya kayak apa ya? Lu bisa berbohong juga kan, intinya kan? Kalau lu hanya lu nggak dengar langsung dari Tuhan, tapi lu hanya berasumsi, lu hanya kira-kira dari perjanjian lama seperti ini dan sekarang mirip-mirip, berarti juga itu kan juga sebenarnya gitu kan. Tapi lu mengucapkan dengan pasti, berarti itu kan bohong juga sebenarnya. Ya menurut gua kurang tepat sih.
Tapi maksud gue tapi kalau anjuran seperti berdoa, berpuasa itu boleh-boleh aja karena memang ada dasarnya di Alkitab dan itu adalah hal yang baik buat dilakukan. Baik ada bencana maupun nggak ada bencana gitu. Tapi menurut gue kalau dibilang ini hukuman sih, gue jujur nggak setuju sih. Karena kesannya tuh jadinya apa ya? Kayak menakut-nakuti sih. Nakut-nakuti dan juga jadinya gue nggak yakin orang mau bertobat hanya karena hal itu gitu. Menurut gue itu bukanlah suatu alasan yang tepat untuk seseorang bertobat karena takut hukum Tuhan gitu. Menurut gue apalagi di perjanjian baru Tuhan melalui pribadi Yesus nggak seperti itu gitu. Maksud gue memperkenalkan sebuah perjanjian baru di mana kasih karunia sebagai pusatnya gitu kan. Jadi kayak jadi berbeda banget nih kalau kan ada pendeta yang menggembar-gemborkan mengenai apalagi kalau dibilang wow, harus memberi lebih lagi. Itu kesannya kan apa ya? Dia tahu dengan pasti kan bahwa kalau lu beli lebih, pasti ini hukumannya akan dilepaskan gitu. Tapi kan sama seperti kayak nabi-nabi di perjanjian lama kan tuh dia pasti kan. Kayak nabi dia memperingati karena Tuhan ngomong langsung ke dia dan dia meneruskannya kepada bangsa Israel dan itu benar-benar terjadi. Dan kalau memprevent itu melakukan apa dan kalau dengan hal itu dilakukan benar-benar terjadi juga. Terjadi gitu itu kan exact. Tapi kalau pendeta-pendeta zaman sekarang yang gue lihat ya umumnya yang gembar-gembar ini kan mereka cuma kira-kira gitu kan. Wah, memberikan lebih, persepuluhan lebih. Tapi kalau dikasih, apa corona hilang? Enggak juga. Berarti apa yang salah? Nanti mau nggak mau dia harus berkilah lagi. Memberinya kurang banyak gitu. Ataupun juga yang bertobat kurang banyak gitu. Akhirnya kan ini menurut gue jadi nggak baik lah. Menurut gue buat itu menurut gue ya pandangan pribadi gue deh. Interesting. Nah, cuman ntar kalau misalnya kalau di gue sih gue percaya bahwa kita kan maksudnya udah diampuni, udah terima Yesus, bahwa Tuhan nggak melihat kita lagi sebagaimana diri kita, tapi sebagaimana Yesus ya. Jadi nggak mungkin lah kita dihukum, dan Tuhan juga udah ngomong di Yesaya kan, yang waktu itu gue udah bilang sebagaimana dia berjanji kepada Nabi Nuh bahwa dia bikin kayak tanda malaikat itu kan, bahwa dia nggak akan menenggelamkan bumi, maka dia juga berjanji bahwa dia nggak akan ever forsake us, dia nggak akan pernah angry atas gitu, dia nggak akan pernah marah kepada kita ataupun sebagai orang Kristen ya. Tapi gimana dengan orang Kristen yang masih hidup di dalam dosa? Contohnya masih kayak dia masih belum bebas dari dosa, apakah dia masih merasakan hukuman nggak sih? Maksudnya apakah Tuhan menghukum dia nggak? Kalau menurut dari pandangan lu sendiri? Nah ini sebenarnya menurut gue satu buah pemahaman yang kita perlu pahami juga sih. Ini gini, menurut gue kita tuh berada di dunia ini, di dalam kedagingan ini, di mana lu sempat juga bilang kan bahwa ya the devil is the god of this world gitu ya, ya kan? Jadi kayak sebenarnya itu kita semua tuh digoda iblis. Maksud gue even Yesus sendiri pun pas dia turun ke bumi dia dicobai oleh iblis. Tempted. Jadi sebenarnya semua orang itu dicobai oleh iblis setiap hari. Masalahnya adalah Tuhan mau protek apa enggak? Itu maksud gue Tuhan mau melindungi apa enggak? Sebenarnya kalau masalah dicobai ataupun juga diberikan tantangan tuh udah pasti lah. Itu Islam akan tiap hari. Ini masalahnya apakah proteksi Tuhan itu tetap ada apa enggak dalam kehidupan kita? Nah masalahnya buat orang-orang yang hidup dalam dosa dan dia menikmati hidup dalam dosa misalkan, ya literally Tuhan tinggal istilahnya ya, Tuhan tinggal ngangkat itu proteksinya gitu. Tinggal angkat proteksinya. Jadi ya iblis akan menyerang gitu. Jadi menurut gue nggak literally Tuhan menghukum sebenarnya menurut gue. Jadi Tuhan hanya sekadar mengizinkan aja sesuatu yang sebelumnya mungkin tadi ya diproteksi karena orang itu dekat sama Tuhan. Ya kan kalau orang-orang kita setia sama Tuhan kan Tuhan juga berjanji sama kita kan. Mau kita di dalam api pun juga kita nggak akan binasa. Mau kita jalan di atas air di tengah kita nggak akan tenggelam dan segala macam halnya gitu. Itu janji Tuhan gitu. Itu proteksinya dia. Tapi saat kita hidup jauh daripada Tuhan literally tinggal ambil proteksinya aja. Jadi menurut gue kayak jangan dipikir bahwa kayak kesannya kalau kita jahat Tuhan hukum gitu. Kalau Tuhan hukum kan kesannya Tuhan yang mengeksekusi kan. Gitu. Padahal eksekutor ya. Eksekutornya tuh selalu always be evil gitu, selalu yang iblis gitu. Nah Tuhan tinggal izinkan apa enggak aja gitu. Menurut gue sih kayak gitu sih Dan. Wow. Ya berarti untuk orang-orang percaya itu lebih ke arah sebenarnya bukan penghukuman tapi lebih ke arah kayak tabur tuai lah ya. Maksudnya apa yang lu tabur itu yang lu tuai. Kemudian juga lu penghukuman yang terjadi itu bukan penghukuman tapi sebenarnya lu yang keluar dari perlindungan Tuhan dan itu membuat lu jadi approachable oleh iblis lah ya, bisa di beat up lah ya. Itu yang betul. Lebih tepat ya daripada penghukuman Tuhan nonjok lu. Tapi lu yang keluar daripada rumah Tuhan, jadi ya lu ditonjok orang ya jangan nyalain Tuhan. Mungkin lebih karena kayak gitu lah ya. Wow, interesting revelation. Oke. Nah, kalau tadi kita ngomong soal orang Kristen, nah kalau kita ngomong saat ini kan kayak tadi yang lu bilang bahwa
the evil is the god of this world ya. Nah, kalau setan adalah Tuhan dari dunia ini, terus kerjanya Tuhan ngapain? Kerjanya Tuhan ngapain? Apa dia cuma protect orang-orang percaya? Artinya berarti orang-orang non-Kristen semua ya udah terserah lu lah mau ngapain gitu. Karena kan ini berbeda dengan di perjanjian lama yang Tuhan secara aktif ya. Maksudnya dia kayak chess player. Israel kalau berbuat dosa, gue akan kirim Babilonia dari utara, gue akan kirim, kemudian Babilonia gue juga akan hukum karena dia juga udah mau mengeksekusi hukuman yang gue ini kepada dia dengan intent evil gitu. Kemudian gue hukum. Nah ini kayak chess player ya. Kalau kita lihat dari perjanjian lama. Nah kalau di perjanjian baru, ini kan kita dikasih karunia. Kemudian kita nggak banyak ngelihat hukuman Tuhan yang secara spesifik atau selain daripada Ananias dan Safira mungkin yang langsung diangkat oleh Tuhan ya ketika dia berbohong. Itu cuma mungkin the only one yang salah satu jadi kontroversi di dalam kasih karunia Tuhan. Tapi kalau di other than that kita nggak lihat itu lagi terjadi mungkin di perjanjian baru selain daripada Revelation juga di Wahyu di zaman akhir. Tapi kalau menurut lu sendiri ini jadi sekarang kerjanya Tuhan ngapain? Maksud gue tuh selain daripada orang Kristen ya. Kan tadi kalau ngomong soal orang Kristen itu dia punya janji yang harus ditepati. Nah kalau di luar orang Kristen apakah dia udah angkat tangan dalam arti ya udah they're on their own, terserah dia mau ngapain aja. Berarti based on hukum tabur tuai, Tuhan nggak lagi ngejudge mereka maksudnya kayak secara aktif di perjanjian lama atau gimana nih? Karena kan udah ada hukum tabur tuai, udah ada hukum, udah ada lengkap lah ya. Jadi lu akan menerima apa yang lu pantas. Apakah dia udah nggak ngapa-ngapain lagi? Iya, iya. Menurut gue sih apa ya? Kita perlu tahu juga konteksnya berbeda ya. Maksud gue di perjanjian lama, menurut gue orang-orang tuh nggak punya privilege seperti sekarang gitu. Apalagi untuk mengetahui mengenai Tuhan dan juga Yesus gitu ya. Karena zaman dulu kan ya komunikasi susah dan segala macam. Tapi menurut gue di zaman sekarang kan orang udah punya that privilege di mana kita di zaman teknologi, zaman informasi di mana semua orang udah tahu sebenarnya mengenai Tuhan dan mengenai Yesus sebenarnya. Jadi menurut gue hampir mungkin 90% of populasi dunia itu udah tahu mengenai Tuhan. Menurut gue kayak jadi kayak menurut gue kayak sebenarnya apakah Tuhan itu perlu melakukan lebih supaya dia diketahui? Menurut gue not really lagi gitu. Karena sebenarnya semua orang udah tahu, mereka kalau mau tahu lebih mengenai Tuhan itu tinggal Google. Maksud gue, kalau zaman dulu mungkin mesti cari orang yang terpercaya, mesti lu ke sinagoga ataupun cari imam. Sekarang kan kayak lu cari di Google aja udah tahu gitu mengenai siapa Tuhan, mengenai siapa Yesus. Tinggal opsinya itu di tangan kita gitu. Kita mau percaya apa enggak. Jadi menurut gue kalau dan bahkan di tengah kondisi yang atau juga zaman udah begitu maju pun menurut gue masih terus gitu loh. Orang-orang Kristen melakukan inovasi-inovasi baru, tetap ada misionaris kemana-mana, dan tetap ada cara-cara baru. Misalkan contoh seperti apologetika gitu. Itu zaman dulu mungkin jarang gitu, pun juga nggak ada gitu ya. Tapi kan sekarang tuh ada gitu, karena memang ada muncul kebutuhan-kebutuhan orang yang berpikiran logis gitu kan. Jadi menurut gue kayak, apakah Tuhan masih bekerja? Menurut gue Tuhan masih bekerja sih, tapi dengan cara-cara mungkin yang berbeda dengan perjanjian lama gitu. Karena dulu itu konteksnya kan berbeda ya. Dulu konteks budaya zaman dulu, zaman patriark, di mana juga zaman perang, zaman mereka masih saling menguasai wilayah satu sama lain. Sekarang kan kita udah nggak berperang lagi kan, udah nggak rebutan wilayah lah. Jadi menurut gue pasti cara approach-nya beda. Jadi maksud gue kita nggak bisa melihat apple to apple dari segi cara ya. Tapi menurut gue kita lihat dari sisi pengaruh sih menurut gue. Karena intinya kan Tuhan misalnya di perjanjian lama Tuhan menghukum istilahnya karena supaya membawa orang kepada dia gitu kan. Sekarang menurut gue ada cara baru gitu untuk bisa membawa orang kepada dia dibandingkan bencana. Ya why not gitu menurut gue. Tuhan memakai cara-cara yang berbeda. Dan menurut gue kalau kita lihat secara statistik juga berkembang terus loh. Menurut gue kekesanan banyak yang bilang bahwa kayaknya di zaman modern kekesanan bakal menurun gitu. Tapi siapa bilang gitu. Lihat di negara Afrika, di Asia itu berkembangnya sangat pesat gitu. Jadi menurut gue itu sih kalau pandangan gue deh sebagai gue melihat dari luar, menurut gue kayak ya jangan lihat daripada caranya tapi lebih dampaknya sih gitu. Wow, interesting sih Ter. Dan gue setuju sih sama lu bahwa kayak Tuhan juga berarti basically sebenarnya kalau menurut gue Tuhan di zaman perjanjian baru Tuhan bekerja melalui orang Kristen ya lebih tepatnya mungkin karena kayak dia kan bilang bahwa kita adalah the body of Christ, dia adalah kepalanya ya, dia memimpin, dia suruh dia pemimpin dia cuman mengarahkan lah ya, maksudnya kita sebagai orang Kristen yang melakukan, tapi ya gue percaya juga memang dia ada beberapa hal yang dia lakukan melalui angels, melalui kayak tadi hukum tabur tuai, kemudian ada angelsnya juga, maksudnya kayak hukum tabur tuai untuk orang-orang yang memang ya dia ngelakuin apa itu udah pasti dia yang
karma lah ya. Kita basically kita katakan karma. Dia pasti mendapatkan apa yang dia layak gitu. Dan kemudian angels juga dikirim di setiap bumi ini ya, maksudnya untuk memastikan bahwa rencana Tuhan itu dan nubuatan Tuhan itu pasti terjadi. Basically ya, dia nggak harus turun, maksudnya ataupun ngejudge satu persatu sih kan. Dan kita juga harus tahu bahwa di perjanjian lama tuh Tuhan pun ngomong bahwa dia tuh nggak happy in the destroy of the wicked gitu. Jadi di kematian orang jahat tuh dia nggak happy loh gitu. Jadi jangan kita pikir bahwa Tuhan itu kayak sengaja mencari-cari kesalahan orang untuk menghukum supaya dia mati, kemudian Tuhan happy gitu. Tuhan tuh nggak happy. Jadi jelas bahwa kita nggak bisa mengaitkan setiap bencana, setiap penyakit, setiap hal yang terjadi pada manusia kepada Tuhan gitu. Karena ini shallow banget, dangkal banget. Sementara iblis punya akses yang sama gitu kepada tubuh fisik daripada manusia, terutama manusia yang tidak percaya ataupun manusia Kristen yang di luar perlindungan Tuhan kan. Jadi mudah untuk menjadikan orang Kristen ataupun non Kristen ini banner daripada bahwa Tuhan itu nggak ada. Iya nggak sih? Iya. Makanya waktu itu lu juga sempat bahas kenapa kalau Tuhan itu maha baik, kenapa penyakit itu ada, kenapa bencana itu ada, kenapa kesulitan itu ada. Karena masalahnya yang tadi lu ngomong bahwa yang jadi God of this world adalah iblis, dan God of this world ya berarti dia bisa mempengaruhi baik dari pikiran ataupun dari fisik kita, karena itu yang kita miliki di tubuh ini ya, baik untuk pikiran ya dia lewat media atau dia lewat bisikan-bisikan, dan dia bisa menempatkan penyakit di bagian tubuh-tubuh kita. Dan jadi kalau kita mau berdasar base God hanya daripada penyakit atau sesuatu yang fisik, bahkan banyak hal yang kita nggak mengerti. Contohnya adalah kayak kita lihat bahwa Elia diangkat Tuhan. Ini juga sesuatu yang out of nowhere gitu. Maksudnya kayak sebenarnya orang zaman dulu tuh harusnya nggak bisa naik ke surga langsung gitu. Maksudnya ya nggak sih, Tuhan Yesus bilang nggak ada yang naik ke surga sebelum ada orang yang turun ke surga. Itu kan Yesus kan. Ya, hanya Yesus ya orang yang turun dari surga. Tapi Enoch dan Elia naik dengan tubuh fisik. Ini kan out of nowhere. Kemudian juga kita lihat sebaliknya, pelanjutnya yang punya double anointing daripada Nabi Elia mati karena sakit. Nah, ini kan kalau kita berdasarkan hal fisik, ini gimana sih Tuhan kok nggak ada yang pasti nih. Maksudnya ada yang Musa juga harus diangkat ke gunung dan dia harus dikatakan Tuhan ambil nyawa dia. Nah, berarti Tuhan ngebunuh dong. Lah, ini gimana jadinya? Jadi kalau kita berdasarkan segala sesuatu pada hal fisik ya kita akan bingung gitu. Maksudnya kenapa Nabi Elisa yang begitu dipakai Tuhan secara luar biasa sampai dia mati, tulangnya itu membangkitkan orang mati. Bayangin tulangnya aja bisa bangkitin orang mati, tapi dia sendiri mati karena penyakit. Ini kan kayak gue cari itu di Google sih. Gue cari itu di Google dan gak ada yang berhasil jawab sih. Jadi basically orang yang berhasil jawab cuma bilang percayalah kepada Tuhan gitu. Karena kita nggak tahu, kita nggak selalu bisa figure out everything gitu. Jadi ya kalau kita berdasarkan segala sesuatu pada kesembuhan ataupun pada cara Tuhan bekerja, baik gimana? Kenapa ada orang Kristen yang sembuh ada yang enggak? Nah, ini kan kita kan gue mau jawab apa gitu? Maksudnya apakah gue jawab kurang iman? Ya sementara dulu beriman gitu. Jadi kan ya itu rencana Tuhan, itu ada something yang gue percaya bahwa memang ya cuma Tuhan yang tahu sih. Jadi sama kayak kenapa Nabi Elisa mati karena penyakit, ya kita sampai sekarang juga nggak akan pernah tahu kenapa. Kayak kita lihat yang dari 12 murid cuma satu yang nggak mati martir, yaitu cuma Yohanes, karena dia gagal dimatiin ketika dia masuk ke dalam pot itu dia nggak mati. Kenapa yang lain mati? Kenapa nggak Paulus dibikin pas mau dipotong, nggak bisa gitu ngumpan. Ini kan lebih hebat lagi ya. Kenapa cuma Samson cuma satu contohnya? Kenapa Samson cuma satu? Kenapa nggak ada 10? Kalau Samson ada 10 mungkin udah selesai nih masalah. Nah itu kan maksudnya kayak itu kan sesuatu yang out of nowhere, sesuatu yang Tuhan sendiri tunjuk ya, kayak Yohanes Pembaptis. Dia dari lahir udah born again gitu, udah lahir baru. Sementara kita kan harus percaya Yesus baru terima Roh Kudus. Kalau dia udah dari kandungan. Nah ini juga kan out of nowhere. Jadi ada hal-hal yang gue percaya juga memang ya Tuhan tunjuk sih, maksudnya Tuhan yang secara spesifik, special case lah ya, gitu special case, dan kita tuh nggak bisa jadikan itu general case, ataupun kita nggak ada hal-hal yang memang kita nggak bisa tahu aja, itu cuma Tuhan yang mau aja udah gitu. Nah tapi kan kita nggak bisa berdasarkan hal itu, ya kita berdasarkan sesuatu yang general yang kita tahu dan juga berdasarkan firman Tuhan aja gitu sih. Betul. Menurut gue, jadi janganlah terlalu mengaitkan segala sesuatu ke penghukuman, karena kita berada dikasih karunia, justru Tuhan berharap kita tuh bukannya fokus ke penghukuman, tapi fokus kepada bawa orang sebanyak-banyaknya kepada Kristus dan disciple them supaya mereka juga menjadi seperti Kristus, bukan malah preach penghukuman. Gospel itu sendiri artinya too good to be true news loh. Jadi itu bukannya good news sebenarnya. Jadi dari bahasa asing itu too good to be true. Kenapa too good to be true? Karena ada satu orang yang mau ngebayar dosa lo. Ini kan too good to be true gitu. Lo nggak bisa percaya ini dengan logika gitu. Makanya itu gospel and spread the gospel kan, bukan spread the judgment gitu kan. Kalau kita disuruh spread the judgment, oke lah. Ini kan suruh spread the gospel, good news. Jadi marilah kita fokus ke arah sana, dan memang hal-hal yang kita nggak mengerti, ya kita bagian kita adalah percaya Tuhan. Kayak gue bilang, kenapa Nabi Elisa mati karena penyakit? Itu jawabannya itu doang. Ya untuk hal itu lebih baik kita percaya Tuhan. Udah, dan gue udah cari tahu itu mostly orang jawab itu. Jadi ya itu sih yang gue percaya. Jadi hal-hal kita nggak mengerti nggak usah fokus ke penghukuman atau lain, karena kita juga ngejudge orang jadinya.
Ini Cina dihukum nih. Ya, kita nggak judge dia. Lu udah dijudge belum? Gitu. Kalau menurut gue sih gitu. Jadi ya itu sih kalau dari gue. Kalau dari lu Tor, mungkin ada yang lu mau tambahkan nggak sih tentang hukuman Tuhan dikit-dikit, ataupun orang-orang pendeta yang suka ngomong ini hukuman Tuhan, lu harus bertobat segala macam. Kira-kira apa nih yang lu mau tambahin? Iya, ya, nggak ada sih. Gue paling cuma ya mau merimain lagi sih, maksudnya mengulangi lagi apa yang gue bilang tadi sih. Maksud gue kayak biarlah ya judge itu ya jadi perannya Tuhan aja gitu. Menurut gue kita nggak perlu jadi, karena menurut gue kita hidup di zaman sekarang yang kita lebih suka ngejudge kan, lebih suka melihat kesalahan orang. Itu karena lebih gampang dan karena gini, daripada kita susah jadi orang lebih baik, lebih gampang ngejelekin orang gitu. Jadi karena dengan ngejelekin orang kita seakan-akan jadi lebih baik gitu kan, tanpa berusaha lebih. Nah itu yang menurut gue yang banyak orang sekarang lakukan adalah itu merendahkan orang lain sehingga kesannya dirinya jadi lebih baik. Iya, menurut gue lebih baik. Itu nggak membuat lu jadi lebih baik gitu. Lu nol tetap nol gitu sebenarnya. Lu cuma meminuskan orang lain sebenarnya. Jadi menurut gue mendingan kita fokus ya, kita mempluskan diri kita sendiri lah. Menurut gue membuat diri kita jadi lebih baik. Dan menurut gue jadinya akhirnya tujuan kita jadi lebih baik bukan yang kata supaya kita lebih superior terhadap orang lain ya, tapi justru dengan supaya kita jadi lebih baik, supaya kita bisa membantu orang gitu loh. Karena kalau kita berada di puncaknya lebih tinggi, kita baru bisa bawa orang ke sana kan gitu. Jadi gua itu sih yang sederhananya yang gue mau sampaikan deh. Wow, great. Itu bagus banget sih Tor. Jadi memang intinya adalah kita harus fokus lah, biarlah yang ngejudge itu Tuhan, dan kita fokuslah untuk memperbaiki diri dan merubah diri kita menjadi semakin Kristus setiap harinya ya. Dan baik lagi bukan untuk superioritas ya, tapi untuk ya karena kita harus lebih baik dulu untuk kita bisa bawa orang menjadi lebih baik. Kalau kita masih di level yang sama, gimana kita bisa bawa orang naik gitu? Kalau kita semua masih bawah, kita harus naik dulu. Dan itu motif yang berbeda sih dibandingkan dengan, weh gue udah di sini loh. Nah ini kan sesuatu yang berbeda, itu superior kompleks. Sementara kalau gue udah di sini, gue bisa bawa naik, itu kan sesuatu yang berbeda. Dan untuk kalau kalian yang mungkin sering dengar ada pendeta-pendeta ataupun preacher yang masih perjanjian lama ya, maksudnya ini hukuman Tuhan segala macam, ya jangan langsung ditelan mentah-mentah sih, karena basically ya dia memang ada beberapa preacher yang memang mungkin nggak tahu ya itu panggilan atau diri dia yang suka perjanjian lama, jadi kayak mungkin senang aja gitu di pikiran mindset dia, mungkin hukuman akan membawa orang kepada pertobatan, which is itu mindset perjanjian lama banget kan. Kalau di perjanjian baru kan kasih karunia lah, good news lah, gospel lah yang bawa orang pada the good news of God, bring people to repentance gitu. Jadi ya kita nggak usah ngejudge orang kayak gitu, tapi kita juga nggak harus menelan setiap perkataan orang, termasuk pendeta sih. Jadi kita harus secara kritis, kita harus ini benar nggak sih, ini benar nggak sih, kalau ini enggak, Tuhan nggak ngomong gue kok, Tuhan nggak mau hukum kita, dan Tuhan tetap bisa favor kita di tengah gitu ya, di tengah segala macam hal buruk yang iblis lemparkan. Contohnya kayak Yusuf tadi lu bilang dengan baik gitu ya, dia dilemparin segala macam. Bisa nggak Yusuf bilang ini penghukuman Tuhan? Bisa dia mikir gitu ya. Tapi ternyata itu bukan penghukuman Tuhan gitu, karena favor Tuhan tetap ada dimanapun dia berada. Dia selalu menjadi pemimpin dimanapun dia dijual, di Potifar jadi pemimpin, di penjara jadi pemimpin, bahkan setelah keluar dari penjara dia langsung jadi pemimpin juga. Jadi favor Tuhan tidak menghilangkan atau tidak meniadakan sesuatu yang buruk terjadi dari kita, tapi favor ini keep us gitu loh, atau make us become the best in the darkness gitu. Jadi kita tetap menjadi terang di tengah kegelapan. Jadi bukan kita nggak sama sekali nggak mengalami kegelapan gitu. Jadi ya itu sih. Jadi hopefully kita bisa menganalogikan judgment dengan lebih baik. Tadi lu udah ngomong dengan baik bahwa judgment zaman sekarang itu lebih ke arah mungkin kita yang berada keluar Tuhan, bukan Tuhan yang tonjok kita, tapi kita yang keluar dari Tuhan. Itu bukan judgment sebenarnya, tapi kita yang keluar dan kita dibit sama iblis dan kita bilang itu judgment. Itu bukan judgment, karena Tuhan nggak bisa melindungi orang yang di luar dia dong, kan kita yang keluar. Nah itu sih mungkin ya, karena itu semua balik lagi ke free will ya, pilihan kita baik untuk berada di dalam rumah Tuhan ataupun berada di rumah setan gitu. Kita free will. Dan mungkin karena kita cukup panjang, mungkin kita cut sampai di sini. Thank you untuk para listener, untuk para mendengarkan. Untuk kalian yang pengen submit topik, kita bisa langsung di Instagram kita @catataniman.id atau di YouTube channel Victor ada di @prisaiman, atau di gue @denis.johan, atau ada di Illuminator di Victor Lipia. Oke, kalau gitu kita tutup sampai di sini. Semoga kalian tetap safe dan berada di dalam favor of God. Jangan jemu-jemu untuk memuji Tuhan dan juga berdoa kepada Tuhan. See you next week and God bless you.